Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kebaktian matahari terbenam dimulai, mohon perhatiannya bagi yang membawa HP supaya dimatikan atau disilentkan supaya tidak mengganggu ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas pengertiannya. Kita akan mulai ibadah kebaktian matahari terbenam ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 93 ayat 1 sampai dengan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan. Nomor 8, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Nomor 8. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, Ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekal. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Marilah kita menenangkan diri. Kita datang di hadapan Tuhan, kita mau merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami, yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, menelan maut. Terima kasih Bapa di surga, untuk malam hari ini kembali kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau lewat puji-pujian, persembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir.
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang telah kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca secara bertanggapan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Marilah saudara-saudari membuka kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 19. Kita akan membacanya secara bertanggapan atau bergiliran. Saya membaca yang ayat 15, saudara-saudari baca 16. Saya baca 17, 18, 19, kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai. Nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja sama-sama. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat untuk orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita kembali memuji Tuhan. Kita buka pujian nomor 77. 77. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bagembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya.
Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib berat dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Malah sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia untuk Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Selanjutnya kita akan mencoba menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan bisa dilihat di buletin di paling bawah, yaitu yang diambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat 4. Kita coba membaca 2 kali, menghafal sekali. Kita akan mulai. 1, 2, 3. 2 Samuel pasal 23 ayat 4. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Sekali lagi kita coba. 1, 2, 3. 2 Samuel pasal 23 ayat 4. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Sekali lagi kita coba menghafal. 1, 2, 3. 2 Samuel pasal 23 ayat 4. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Jika belum bisa menghafal buletin ini, silakan dibawa pulang, dihafal di rumah, dipelajari di rumah dengan baik. Selanjutnya kita akan mendengar warta jemaat kita pada sore hari ini. Saudara-saudari juga bisa memperhatikannya di buletin terletak di bawah. Silakan menyimaknya dengan baik. Jadwal pelayanan bulan Juni tahun 2021, saudara-saudari bisa melihatnya. Warta gereja kita yang pertama adalah pengajaran kitab Wahyu juga diadakan di gereja ya setiap minggu jam 9.15 sampai jam 9.45. Jadi mengundang kita semua ya, secara khususnya remaja-remaji, pemuda boleh hadir, kita sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu. Warta gereja yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab ya akan segera dimulai pada bulan Agustus. Jadi saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman dan juga pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Kita akan belajar terlebih dahulu melalui pengetahuan dasar Alkitab. Setelah kita belajar pengetahuan dasar Alkitab, kita baru boleh ya dibaptis, direafirmasi iman, pindah anggota. Selanjutnya
Ada yang pertama kali hadir, saya lihat tidak ada. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan persembahan. Sambil persembahan kita menyanyi 344. 344. Yang membawa persembahan Saudari Veronica. Ada? Ada ya? Diganti Saudara Acoy. Oke. Pujian 344. Serahkan yang terbaik untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Baik, ketiga saudara persilakan bangkit berdiri. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasihnya. Untukmu ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, berperang untuknya. Kita akan memuji Tuhan dengan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa sumber segala berkat, pada malam ini kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Di tengah-tengah ibadah ini kami boleh menyembah Engkau lewat persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita.
Dan kiranya melalui persembahan ini dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu, perluasan kerajaan-Mu di berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya malam ini yang akan berkhotbah di kebaktian Matahari Terbenam yaitu Saudara Zakaria Suhartono dengan tema Datanglah Raja Segala Raja. Untuk hambanya kami persilakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah masuk dalam minggu pertama di bulan yang ke-6. Sungguh tidak terasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dan kita sudah mempelajari setengah dari kitab Wahyu. Dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa karena kalau kita belajar di sekolah Alkitab, kitab Wahyu itu 2 SKS yang artinya dalam 1 semester kita akan selesaikan. Tapi kita bersyukur bahwa di kebaktian Matahari Terbenam kita bisa belajar perikop demi perikop sehingga pada akhir tahun ini kita akan mampu menyelesaikan seluruh kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19 dan saya memberi judul Datanglah Raja Segala Raja. Namun kita sebelum melihat dan mempelajari firman Tuhan pada petang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, yang telah datang ke dunia untuk hidup dengan sempurna, menaati seluruh hukum Taurat, sehingga kami memperoleh kebenaran. Dan dia juga di akhir hidupnya setelah melayani selama 3,5 tahun, di mana dia harus mati, mencurahkan darahnya yang mahal, berharga, namun diberikan secara cuma-cuma di atas kayu salib, sehingga kami semua yang telah berdosa, kami diselamatkan. Seluruh dosa kami dihapuskan saat kami percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, saat ini saat firman-Mu terbuka di hadapan kami memohon pimpinan-Mu, memberikan kami semua hikmat, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang tidak berguna ini yang akan menjelaskan. Kiranya Engkau yang tolong, sehingga pembelajaran firman Tuhan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kami, bahkan memperkuat iman kami dan meneguhkan rasa percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menolong kami semua. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah belajar 6 dari 7 trompet atau sangkakala yang sudah dipelajari dari pasal yang ke-8. Pasal 8 kita akhiri dengan materai yang ke-7. Dan kemudian satu demi satu trompet ditiupkan. Kalau kita ingin mengulang kembali sangat sederhana. Trompet pertama saat ditiupkan, apa yang terjadi atas dunia ini? Nah, ada hujan es, hujan api, hujan yang bercampur darah, di mana sepertiga dari bumi, terutama pohon-pohonan terbakar, dan rumput-rumput di seluruh dunia ini menjadi kering. Itu trompet pertama. Trompet kedua saat ditiupkan ada seperti gunung besar berapi jatuhnya kemana? Ke laut. Sehingga sepertiga
dari laut menjadi darah, sepertiga yang bernyawa, artinya bukan hanya ikan atau tapi binatang-binatang laut dan tumbuhan-tumbuhan laut, sepertiganya mati. Dan dikatakan juga sepertiga dari kapal-kapal tenggelam. Itu trompet kedua. Saat trompet ketiga ditiupkan, apa yang terjadi? Ada satu bintang namanya Absinthus jatuh, tapi bukan di laut, tapi di sungai dan mata-mata air tawar. Artinya sumber minuman. Dan seluruh air itu menjadi absinthus yang artinya pahit. Jadi saat seseorang minum, orang itu akan mati. Dan yang keempat, sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang di langit menjadi gelap. Lalu masuk trompet trompet kelima, dari lubang tanpa dasar, atau dalam bahasa Indonesia lubang jurang maut. Tapi sebenarnya lubang tanpa dasar itu keluar belalang. Tapi belalang ini punya kuasa seperti kalajengking, di mana selama 5 bulan mereka akan menyiksa manusia. Menyiksa manusia, padahal makanan belalang apa? Tumbuh-tumbuhan. Tapi dikatakan belalang ini tidak boleh makan tumbuh-tumbuhan, tapi harus menyiksa manusia. Sampai 5 bulan lamanya, sampai manusia semua ingin mati. Artinya mungkin ada yang ingin bunuh diri, tapi tidak bisa mati. Karena mereka tersiksa selama 5 bulan. Lalu trompet ke-6 ditiupkan. Ada malaikat yang jatuh yang terikat di sungai Efrat dilepaskan. Dan mereka akan memimpin 200 juta tentara kereta berkuda. Yang ekor kudanya itu seperti ular. Yang membunuh sepertiga dari jumlah manusia saat itu. Dan kalau kita totalkan dari materai-materai yang terbuka, sampai trompet ke-6 ditiupkan, setengah dari jumlah manusia akan mati. Dan ada orang coba survei bahwa 2030 jumlah manusia ada 8 miliar. Katanya. Jadi artinya kalau saat itu terjadi 4 miliar manusia mati. Bayangkan apa yang terjadi. Luar biasa. Kita melihat banyak mayat di mana-mana. Tapi setelah trompet ke-6 ditiupkan, ada sebuah jeda. Ya, ini sangat menarik. Kalau kita mengingat materai ke-6 sebelum ke materai ke-7 ada jeda. Jedanya apa? 144 orang di materai, orang Israel di materai. Lalu ada orang tidak terhitung banyaknya keluar dari tribulasi besar atau kesengsaraan besar. Dan di sini antara trompet ke-6 ke-7 juga ada jeda. Kita sudah pelajari dalam 2 minggu, yaitu waktu kitab terbuka di mana Yohanes disuruh makan kitab yang katanya di mulut itu manis tapi di perut itu pahit. Nah, minggu lalu kita belajar tentang 2 saksi. 2 saksi yang Tuhan utus untuk bersaksi kepada seluruh dunia tentang Yesus Kristus, dan mereka dibunuh oleh Antikristus tapi dibangkitkan kembali. Dan itu terjadi di dunia. Kalau kita masuk di pasal 11 ayat 15 sampai 19, ini settingnya bukan di dunia lagi, tapi settingnya sudah di surga. Dan menariknya kalau kita bandingkan materai ke-7 dibuka dengan trompet ke-7 ditiup, ada kontras yang sangat berbeda. Kalau materai dibuka yang ke-7 terjadi hening. Hening loh di surga. Tidak ada suara apa-apa. Tapi trompet ke-7 ditiup, justru banyak suara akan ada di surga. Nah, sederhananya sebenarnya trompet ke-7 ditiup adalah proklamasi atau deklarasi kemenangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, sejak nanti trompet ke-7, Tuhan Yesus akan datang. Dan nanti Tuhan Yesus akan menghakimi dunia ini dengan murkanya.
Tapi kalau kita melihat susunan kitab Wahyu dan bagaimana Tuhan menjelaskan kita, nanti penghukuman itu baru akan dijelaskan di pasal 15. Kenapa? Karena nanti pasal 12, pasal 13, pasal 14 kita akan melihat masa tribulasi besar, tapi sudut pandangnya bukan dari kita, bukan dari bagaimana Allah bekerja, tapi bagaimana sudut pandang nanti dari iblis. Ya, 12 sampai 14 yang nanti mulai minggu depan dipelajari, sudut pandangnya udah iblis. Tapi dalam masa periode yang sama, di mana 4 sampai 11 yang kita pelajari hari ini, sudut pandangnya bagaimana Kristus akan mengklaim bagaimana status rajanya, diklaim, dan iblis akan dikalahkan. Tapi 12 sampai 14, ingat, ini sudut pandangnya sudah berbeda, tapi masa yang sama, tapi sudut pandang iblis, setan. Nanti kita akan lihat bagaimana perempuan dan naga, nanti juga naga dikalahkan, nanti juga ada binatang keluar dari laut, binatang keluar dari darat. Kita akan pelajari minggu-minggu yang akan datang. Tapi hari ini kita akan fokus bagaimana apa yang terjadi setelah trompet ke-7 ditiup. Walau nanti efeknya baru kita akan rasakan pasal 15, di mana cawan atau mangkok murka Allah 7-7-nya akan ditumpahkan ke dunia ini. Oke ya, sangat menarik kalau kita belajar kitab Wahyu. Nah, hari ini kita akan lihat kenapa saya memberi tema datanglah Raja segala Raja, karena seperti yang saya bilang, pasal 15 kita akan dapat proklamasi atau pentadbisan Raja segala Raja. Nah, kalau kita tahu ya, di dalam perjanjian lama, satu di antara cara dan fungsi dari trompet ditiup bukan hanya untuk mengumpulkan orang, bukan hanya juga untuk menyatakan perang, tapi ada satu fungsi lain, yaitu menobatkan raja. Waktu Raja Salomo dinobatkan, Imam Zadok disuruh untuk meniup trompet. Waktu Raja Yehu dinobatkan jadi raja, ditiup trompetnya. Waktu Raja Yoas menjadi raja, ditiup trompetnya. Dan ini waktu Tuhan Yesus menjadi raja, ditiup trompetnya. Nah, nanti ada sedikit hal yang harus kita bahas supaya kita makin mengerti ayat ini. Di sini katakan, ketika malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, trompetnya, terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Lihat ya, suara-suara. Kita tidak tahu secara percis suara apa ini, tapi kemungkinan besar ini ada suara para malaikat. Nah, di sini dikatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Nah, kalau kita kembali tadi, kalau tadi pagi kita melihat ayat hafalan kita, ada terjemahan King James Version yang diambil dari Textus Receptus, di mana bahasa asli dari Alkitab. Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kurang tepat. Di sini katakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Saya akan terjemahkan dan saya akan artikan secara literal untuk kita semua. Sebenarnya seperti ini. The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Jadi kalau diterjemahkan, kerajaan-kerajaan dunia ini menjadi atau telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Nah, menarik ya, Kristusnya. Jadi kerajaan Allah Bapa dan kerajaan Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Kalau kita tahu tadi waktu baca fotum, Tuhan adalah Raja. Kita tahu Tuhan ada raja. Tapi kenapa baru di sini dikatakan kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Yesus? Kenapa baru sekarang? Ini jadi pertanyaan. Bukankah Tuhan memang sudah menjadi raja dari dulu? Bukankah Kristus sudah menjadi raja? Kenapa di sini baru dinyatakan? Sederhana jawabannya. Karena dunia ini, waktu Tuhan Yesus mati dan Dia bangkit dari kematian, Dia sudah mengalahkan maut.
kuasa dosa tidak ada lagi atas diri manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan waktu dia naik ke surga, Tuhan katakan, segala kuasa baik di bumi maupun di surga sudah ada di tangannya. Tapi kenapa seakan-akan baru di sini kuasa Yesus baru dinyatakan? Karena waktu Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes beberapa kali, 3 kali setidaknya, dia mengatakan penguasa dunia ini sebenarnya iblis. Iblis adalah penguasa dunia ini. Kenapa baru ada klaim sekarang saat ini trompet ketujuh? Karena di dunia ini sampai saat ini yang menguasai adalah iblis. Dia ada pemerintah-pemerintah di udara. Dan segala sesuatu yang ada di dunia yang berdosa ini yang kuasai adalah iblis. Maka di dunia ini ada 2 kerajaan yang harus kita ingat. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia atau kerajaan iblis. Nanti waktu trompet ketujuh ditiup, Tuhan Yesus datang, kerajaan iblis akan dimusnahkan. Sehingga tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi orang yang mengklaim bahwa dunia ini milik dari iblis. Dan ini pelajarannya sangat sederhana buat kita. Sekarang kita ini warga negara mana? Karena orang yang terlahir di dunia ini yang berdosa, secara otomatis kita warga negara dunia ini. Warga negara iblis, warga negara dosa yang dosa mengatur kita, memegang kendali atas seluruh hidup kita. Dan kita tahu ya, pemerintahan di dunia ini, siapapun itu, pemerintahan yang dipimpin sama orang berdosa. Bahkan banyak pemerintahan dipimpin oleh penentang-penentang Kristus. Yang seluruh ketetapannya, ajaran-ajarannya, dan seluruh apapun yang mereka putuskan, ternyata bertentangan dengan Yesus dan Alkitab. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus sangat sederhana dalam Injil Matius. Waktu khotbah di bukit, Yesus menerangkan bagaimana kita sebagai warga kerajaan sorga. Sederhana. Pertama, kita harus pastikan diri kita percaya Tuhan Yesus. Karena saat kita percaya Tuhan Yesus, bukan saja kita ditarik dari kegelapan menuju terang, tapi sebenarnya kita dibebaskan dari kerajaan dunia, kerajaan dosa, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita bisa menyebut Bapa, Tuhan dengan sebutan Bapa. Kenapa? Tidak ada di agama lain loh menyebut Tuhannya Bapa. Kenapa? Karena saat kita percaya Tuhan Yesus, kita diadopsi dan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita bukan bagian dari kerajaan dunia. Kalau kita masih menjadi bagian kerajaan dunia sampai Tuhan Yesus datang, sederhana loh artinya. Karena nanti kerajaan dunia, kerajaan iblis akan dimusnahkan. Kalau kita masih masuk di dalam bagian dari kerajaan dunia, kita juga akan dimusnahkan. Kita akan mati di dalam dosa kita, dan kita akan dijebloskan ke neraka, danau api. Kita akan mati di sana. Kita akan selamanya di sana. Jadi pertanyaannya sangat sederhana dalam pelajaran pertama, saat diproklamasikan raja. Tuhan Yesus raja, dan di sini katakan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Maka kita, kalau kita percaya Tuhan Yesus saat ini, kita akan diselamatkan oleh raja kita. Apa yang membedakan raja dengan pemerintahan yang lain? Raja, kalau kita lihat ya, ada jenis pemerintahan paling tua. Dan Israel dulu mempunyai raja. Kalau kita mengingat sejarah Israel ya, bangsa Israel sebenarnya dari awal dibentuknya bangsa Israel, Tuhanlah raja mereka. Maka disebut teokrasi, di mana Tuhan yang memerintah mereka. Tapi sampai mereka keluar dari
Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan di zaman hakim-hakim, akhirnya mereka melihat negara-negara sekitar mereka punya raja, yaitu manusia. Raja manusia, makanya mereka menuntut. Dia menuntut Samuel, tolong kami juga mau raja, tolong carikan saya raja, kami raja. Tapi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kasih tahu, boleh raja tapi mereka harus memenuhi kewajiban raja. Kewajiban sebagai rakyat kalau mau dipimpin oleh raja. Dan singkat cerita mereka mau. Dan Saul menjadi raja Israel pertama. Tapi Saul tidak berkenan di hadapan Allah dan Tuhan mengangkat Daud. Saat Daud ingin membangun bait suci, Tuhan katakan kepada dia, nanti keturunan kamu akan menjadi raja segala raja. Dan dari situlah Tuhan berjanji bahwa sesuai perintah dan rahasia firman akan digenapi. Kalau kita lihat di pelajaran kita yang pasal 10, coba sebentar kita lihat pasal 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti ia telah beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Satu di antaranya adalah Tuhan akan memerintah, Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja. Nah, kalau sampai saat ini Israel tidak punya raja, tapi nanti Tuhan Yesus akan menjadi raja mereka saat datang kedua kali. Nah, kalau kita melihat pasal 16-17, kita mendapatkan puji-pujian untuk sang raja. Nah, kalau kita baca di sini ada satu hal menarik yang saya baru temukan. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, dan tolong ditambahkan. Ini ada kata frasa yang dihapus di Alkitab ini, yaitu yang ada dan yang akan datang. Ada di Alkitab bahasa aslinya ada kalimat yang akan datang, tapi di sini dihapus. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Lihat ya, di sini bahwa katakan baru mulai memerintah. Kenapa? Karena musuh sudah dikalahkan dan Tuhan Yesus adalah raja yang punya tubuh mulia yang bisa dilihat oleh manusia. Oke. Kita melihat di sini ada satu kata yang saya bilang menarik, itu adalah kata mengucap syukur. Kenapa menarik? Biasa ya mengucap syukur di Alkitab, tapi kalau kita lihat di kitab Wahyu, kata mengucap syukur hanya muncul satu kali di sini. Dan kalau kita lihat ke-24 tua-tua, kalau di pasal 4, di pasal 5, mereka memuji Tuhan loh, menyembah Tuhan. Tapi tidak ada kata syukur di sana. Tapi di sini satu-satunya kata syukur di kitab Wahyu juga dikatakan oleh ke-24 tua-tua. Kita sudah belajar ke-24 tua-tua adalah perwakilan 12 dari perjanjian lama, yaitu kemungkinan dari ke-12 suku Israel, dan ke-12 yang lainnya adalah para rasul, 12 rasul, dan kita percaya itu. Walaupun kita tidak bisa 100% memastikan itu. Yang pasti mereka adalah perwakilan dari manusia. Ya, manusia. Kalau kita melihat tadi ayat 15, suara-suara dari sorga itu kemungkinan malaikat. Tapi malaikat tidak mengucapkan kata syukur. Tapi 24 tua-tua ini sambil tersungkur menyembah Allah sampai tanah loh. Sampai mukanya sampai jatuh ke tanah. Dan katakan, kami mengucap syukur. Apa yang membedakan kita dengan malaikat? Ada yang tahu? Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dan yang makin berbeda adalah saat kita jatuh ke dalam dosa, manusia itu diselamatkan oleh Tuhan. Malaikat tidak. Malaikat sepertiga, atau kita tahu sepertiga dari malaikat jatuh dalam dosa dan tidak bisa kembali jadi malaikat loh. Tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan selamatkan loh. Makanya adalah hal yang sangat lumrah dan biasa saat mereka nih, perwakilan manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mengatakan kami mengucap syukur. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak kita mengucap syukur? Dan di sini yang menarik, mereka mengucap syukur bukan tentang apa yang Tuhan lakukan, tetapi tentang siapa Tuhan. Kita kebanyakan ya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan menolong kita, memberikan kesehatan untuk kita, Tuhan memecahkan masalah kita, Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Itu tidak salah. Tapi kita jarang bersyukur tentang siapa Tuhan itu sendiri. Seperti mereka. Mereka bersyukur untuk siapa Tuhan. Maka dia katakan, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Artinya Tuhan adalah orang yang memiliki kita. Dan sini katakan, dia juga Allah, pencipta kita. Yang maha kuasa, yang tidak ada mustahil untuknya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang kekekalannya. Dan yang telah memangku kuasa yang besar dan telah memerintah sebagai raja. Dia raja kita. Apa pentingnya dia, Tuhan kita, Yesus, sebagai raja kita untuk kita? Apa pentingnya kita bersyukur untuk status Tuhan di hidup kita? Dan kita statusnya di hadapan Tuhan. Sederhananya, kalau kita punya seorang bapak atau orang tua kita, nggak usah jauh-jauh, saudara kita, paman kita, yang adalah seorang presiden. Status kita siapa? Misalnya kita anak presiden. Bagaimana kita merelasikan status kita dengan hidup kita? Pertama pasti kita bangga. Tapi banyak hal yang akan berubah loh. Karena kita anak presiden, kita mungkin jadi perhatian seluruh bangsa Indonesia loh. Ya kan? Tapi tahukah, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah raja kita, Tuhan adalah raja kita, Tuhan memerintah atas seluruh hidup kita, tahu apa pentingnya buat kita? Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Artinya, apa yang perlu kita khawatirkan di dunia ini? Apa yang perlu kita takutkan di dunia ini? Karena kita tahu Bapa kita menjaga kita. Bahkan Raja kita memerintah hidup kita. Kita tahu dalam Amsal 21 bahwa hati Raja di tangan Tuhan. Ya kan? Hati Raja di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan mengaliri sesuai dengan apa yang dia mau. Dan ini merema saat saya merenungkan. Dan saya merasa bersalah dalam arti saya kadang-kadang tidak pernah bersyukur untuk siapa Tuhan di hidup saya. Saat kita melihat Tuhan adalah Raja kita, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bisa hidup di dalam hidup kita loh. Dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Sebuah kesaksian singkat saja. Kalau kita tahu segala sesuatu hati Raja di tangan Tuhan. Artinya seluruh pemerintahan di dunia ini, siapa yang memegang kendali? Tuhan. Tidak ada satupun lembaga pemerintahan di dunia ini tidak Tuhan atur.
berapapun dan bagaimanapun keputusan yang mereka keluarkan, sudah Tuhan atur. Dari presiden, dari para menteri, dari semua kepala pemerintahan. Semua Tuhan yang atur. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena ini kesaksian saya pribadi. Saya bersyukur bahwa sekolah kita sedang mengurus izin. Dan dalam mengurus izin, ini pertama kali di hidup saya mengurus izin. Sebegitu banyak regulasi dan peraturan pemerintah dan persyaratan yang perlu diserahkan. Dan ini menjadi pikiran siang dan malam. Dan menjadi pokok doa kami secara pribadi keluarga siang dan malam. Dan ada satu waktu, yaitu minggu lalu, saat saya dan Astro pergi, dan kami mendapati bahwa, dan saya sempat share dengan para pengurus bahwa ada satu persyaratan yang kami tidak tahu bahwa harus dilengkapi, dan persyaratan itu adalah persyaratan yang akan memakan waktu, memakan biaya, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk melengkapinya. Dan itu membuat kami panik sebagai manusia, takut. Sulit, tidak mungkin. Dan saya tetap bersyukur Tuhan terus menolong kami. Dan ayat ini saat saya renungkan semakin menguatkan saya bahwa pemerintahan di dunia ini itu akan diatur oleh Tuhan. Jadi singkat cerita, waktu hari selanjutnya, hari Jumat, waktu saya kembali ke kantor bupati untuk mengurus ini dan bertanya persyaratannya, dan dengan mencoba lapang dada untuk menerima segala persyaratannya, ternyata kami mendapati bahwa ada satu bagian di persyaratan itu, ada satu lembaga namanya BIMG yang menguruskan izin IMB dan SLF, singkatnya seperti itu. Dan ternyata lembaga itu belum terbentuk di Kabupaten Kuburaya. Apa yang terjadi? Dengan tidak terbentuknya lembaga ini, persyaratan yang harus kami urus itu bisa tidak perlu diserahkan. Lihat ajaibnya Tuhan bekerja loh. Kita sudah panik, udah berpikir panjang bukan lebar tentang masalahnya, ternyata Tuhan menyelesaikan dengan sangat mudah. Kenapa? Karena Tuhan mengatur semuanya. Segala sesuatu dari tingkat atas sampai tingkat bawah, karena Tuhan Raja kita nggak perlu khawatir. Segala sesuatunya akan Tuhan selesaikan dengan caranya, bukan cara kita. Kita tetap harus berusaha sebagai manusia. Kenapa? Karena tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia kita lakukan semaksimal mungkin, tapi dengan bersandar pada Tuhan. Kita lakukan bagian kita yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga dengan kooperasi, dengan kerjasama ini adalah namanya kehendak Allah yang bersifat kerjasama, di mana nanti jika Tuhan mengizinkan, kita akan dan pasti menyelesaikannya dengan bantuan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Raja, karena Tuhan Allah, dan kita bersyukur kita punya Allah. Kok kita punya koneksi ya di pemerintahan ya. Misalnya saya bilang saya anak presiden, saya mau mengurus apa-apa dengan ngomong saya anak presiden loh, dipermudah loh. Coba bayangkan, kita adalah hamba-hamba, rakyat dari raja segala raja. Kita mau mengurus banyak hal di dunia ini, kita tahu raja kita akan ikut campur. Dia akan intervensi sampai batas yang dia mau, sesuai kehendaknya. Makanya di sini akan membuat kita semakin kuat. Kita akan bersyukur tentang siapa dia. Oh, dia raja saya, dia Tuhan saya, dia juru selamat saya. Saat kita merenungkan semua gelar-gelar Tuhan Yesus, gelar-gelar Allah, sifat-sifat Allah, kita akan semakin bersyukur menjadi manusia. Contohnya kita tahu Tuhan panjang sabar,
Kita bersyukur karena Engkau Tuhan panjang sabar. Kenapa? Karena saya waktu berdosa di hadapan kamu, Engkau tidak langsung menghukum saya. Itu loh. Jadi jangan selalu berorientasi saat kita bersyukur kepada Tuhan, orientasinya apa yang Tuhan telah lakukan dulu kepada saya. Itu tidak salah 100%, tapi saat kita berorientasi tentang siapa Tuhan, semuanya itu secara otomatis kita akan syukuri. Jadi kita bisa mulai bersyukur malam ini. Saat kita berdoa, kita bersyukur untuk siapa Dia di hidup kita. Karena setiap kita melihat ada satu dominasi, maksudnya ada satu hal yang lebih besar status Tuhan di hidup kita. Mungkin kita melihat Tuhan sebagai lebih ke dalam juru selamat kita. Kita lebih bersyukur dalam hal itu, dalam aspek itu. Hidup kita akan berubah. Kita melihat Tuhan sebagai pengatur hidup saya. Maka saat kita berdoa, kita tahu, kita serahkan segala rencana kita kepadanya. Jadi segala sesuatu di hidup kita, kita lihat siapa Dia dan kita akan bersyukur. Seperti ke-24 tua-tua ini tahu siapa Tuhan Yesus, Dia akan menjadi Raja. Dan di sini secara sederhana ada pembalasan dan pemberian oleh Raja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang sebagai Raja, bukan hanya sebagai Raja untuk umatnya, tapi juga sebagai hakim dunia ini. Makanya di sini ada list 4 yang secara sederhana. Pertama, dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus mengklaim dan sebagai Raja, dan seluruh dunia akan melihat, dan mereka akan marah. Kenapa? Mungkin ada yang menyesal dan mati. Kenapa dari dulu nggak pernah menunjukkan diri? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mereka akan marah. Kenapa? Karena mereka akan dihukum. Tapi lihat, murka Allah telah datang. Lewat mana? Nanti kalau kita pelajari di pasal 15, bagaimana mangkok atau cawan murka Allah akan jatuh ke dunia. 7 cawan murka atau 7 mangkok murka Allah jatuh ke dunia. Nah, kedua, dan saat atau kesempatan untuk orang-orang mati dihakimi. Dan saat kita tahu, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita dihakimi dalam arti kita akan dilihat apakah kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak akan dihukum. Karena hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kita belum percaya Tuhan Yesus sampai saat ini, sampai detik ini, kita mati. Walaupun saat ini atau saat Tuhan Yesus datang, kita akan dibangkitkan dalam tanda kutip, kita akan dikasih tubuh yang bukan tubuh mulia, di mana kita akan dilemparkan dengan tubuh itu ke danau api. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, kita akan sendirian di sana. Kita akan menderita selama-lamanya. Dan ketiga, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, dan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Artinya, semua kita yang percaya akan diberi upah. Dari nabi-nabi, rasul-rasul, kita semua yang melayani di tempat ini. Bahkan melayani di tempat-tempat lain. Saat kita menginjili, saat kita berdoa untuk orang lain, Tuhan akan memberi upah. Tuhan ingat loh, setiap apa yang kita lakukan, Tuhan ingat. Kapan dilakukan, dengan motivasi apa, Tuhan tahu. Jadi upah kita, makanya dikatakan upah kita besar di surga. Tuhan akan mengupah kita sesuai dengan pekerjaan kita. Bentuknya apa? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti upah itu, saya pribadi berpikir akan berbeda. Kenapa? Namanya upah, ya kan? Upah ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi yang pasti kita semua dapat upah. Ini yang terpenting. Dan untuk membinasakan bangsa siapa yang merusak bumi dengan apa? Dengan dosa. Karena nanti bumi ini penuh dengan dosa. Dan Tuhan akan hancurkan seluruh orang yang di dalamnya. Semuanya akan mati.
Kecuali mereka di ujung-ujung akhir, mereka percaya Tuhan Yesus. Mereka mungkin mati dengan antikristus, oleh antikristus, tapi mereka bisa mati dengan percaya Tuhan Yesus. Dan ayat terakhir, maka terbukalah bait suci Allah di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah di sini menarik, tapi pembahasan bait suci terbuka lebih nanti akan dijelaskan di pasal 15. Apa yang terjadi? Tapi secara sederhana kita lihat ada bait suci. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa ada bait suci tribulasi atau bait suci yang dibuat oleh antikristus supaya nanti di situ jadi tempat di mana antikristus akan mengklaim dirinya adalah Kristus sehingga seluruh dunia menyembahnya. Tapi nanti akan dihancurkan. Tapi di sini di surga terlihat bait suci. Dan yang paling menarik adalah tabut perjanjian Allah terlihat. Kenapa menarik? Kalau kita belajar tabut perjanjian ya, tentang perjanjian itu ada beberapa item yang kita tahu. Tongkat Musa, ada mana, dan 2 loh batu. 2 loh batu yang Tuhan kasih yang ditulis ulang. Ada di dalam situ. Dan biasanya tabut perjanjian ini ditempatkan di ruang maha kudus. Ya kan? Ada di tabernakel atau kemah suci. Tapi sempat dibawa oleh bangsa-bangsa Filistin di zamannya anak-anak Imam Eli. Dan kemudian dibawa kembali sama Daud. Dan kemudian waktu bait suci pertama didirikan, tabut perjanjian ada di sana. Dan setelah zaman berlalu, tahun 586, Babel menghancurkan Yerusalem, Babel menghancurkan bait suci, dan sejak itu sampai saat ini tabut perjanjian tidak ditemukan. Hilang. Nggak ada yang tahu di mana. Padahal kalau masih ada ya kamu bayangkan, kita bayangkan semua, kalau masih ada, kita bisa melihat loh mana itu bentuknya seperti apa. Kalau masih ada, kita bisa melihat loh tongkat Harun yang bisa jadi ular, bisa jadi. Dan kita bisa melihat loh bagaimana 2 loh batu hukum Taurat yang ditulis loh. Tapi nggak ada. Tabut perjanjian sudah tidak ada sampai saat ini. Tapi tiba-tiba muncul di kitab Wahyu. Ada di surga, terlihat. Apa artinya? Kita tahu bait Allah, tabut Allah, itu ada lambang kehadiran Allah. Dan sebentar lagi, kalau kita akan belajar lagi naik pasal 15 bagaimana pentingnya peran tabut perjanjian ini, pentingnya bait suci ini. Kenapa? Karena nanti cawan itu dari cawan murka Allah dari bait suci itu loh. Kalau kita pelajari lebih lanjut nanti. Tapi karena hanya sampai sini saya hanya akan mengungkapkan sedikit saja bahwa tabut perjanjian ini yang ditemukan kembali saat kita baca dan kita lihat Yohanes melihatnya di sorga, ada di sorga. Hari ini kita belajar secara sederhana 3P yang saya singkat. Pertama, proklamasi dan pentabisan raja segala raja, pasal ayat 15, di mana Tuhan Yesus menjadi raja yang mutlak, yang sudah sah. Kenapa? Karena iblis akan dihancurkan saat itu juga. Jadi tidak ada lagi yang bisa klaim bahwa dunia ini miliknya. Tapi nanti dunia ini akan dihancurkan. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Dan Tuhan akan jadikan bumi baru dan langit baru. Yerusalem baru. Lalu kita lihat juga puji-pujian untuk sang raja. Dan tua-tua mewakili manusia yang bersyukur atas siapa Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ada pembalasan dan pemberian raja segala raja. Yaitu bangsa menjadi marah, tapi Tuhan akan memberikan amarahnya. Dan amarah telah datang. Dan orang-orang mati akan dihakimi. Dan orang-orang percaya, orang-orang kudus, nabi-nabinya, rasul-rasul, dan kita semua orang kecil, orang besar. Artinya walaupun kita mungkin di gereja tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting pelayanan kita, semua akan dapat upah. Dan terakhir, Tuhan akan membinasakan semua loh yang merusak bumi, artinya semua orang berdosa.
pertanyaannya, kita bagian dari kerajaan apa ya? Kerajaan Allah, di mana kita percaya Tuhan Yesus, atau kerajaan manusia? Dan kalau kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, kita harus kasih tahu orang lain, supaya orang lain juga masuk kerajaan Allah. Sebuah ilustrasi terakhir, yaitu seorang pramugari. Siapa yang di sini pernah lihat pramugari waktu naik pesawat? Nah, pramugari waktu naik pesawat, kita tahu pramugari punya namanya bagaimana pengarahan untuk keamanan. Pramugari akan kasih tahu bagaimana dan apa yang terjadi kalau pesawat itu jatuh, ya kan? Nah, pramugari akan terus tiap kali akan mengucapkan hal yang sama. Ini mengilustrasikan untuk orang Kristen, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mengucapkan dan tidak bosan-bosan memberitakan Injil. Nah, orang yang nanti dia akan katakan satu hal. Oke, nanti kalau ada oksigen turun, tolong kamu, kalau kamu bawa anak, ya, kamu taruh dulu di kamu, baru selamatin anak kamu. Jangan kebalik. Jangan kamu selamatin anak kamu, baru kamu nyelamatin kamu. Salah loh. Kamu harus selamatin diri kamu sendiri dulu, taruh masker dulu. Bukannya egois loh. Kamu kalau nggak selamat, kamu nggak akan bisa nyelamatin dia. Lalu baru kasih anak. Ini ilustrasi saja ya, menggambarkan bagaimana kita saat bekerja buat Tuhan. Pertama, sebagai pramugari kita tidak bosan-bosan untuk memberitahu bahwa kamu ada cara aman untuk selamat, untuk percaya Tuhan Yesus. Karena dunia ini akan segera hancur. Dan kedua, jika kita kasih tahu orang dan orang itu harus selamat dulu, baru bisa menyelamatkan keluarganya. Ya, jangan pernah saat kita mendengar Injil itu bilang ke anak saya, bilang ke dia, tapi kita nggak bilang ke kita. Kita nggak mau diselamatkan dulu. Nah, kita kalau dikasih kabarkan Injil, kita sudah selamat, sudah. Setelah kita sudah selamat, kita selamatkan yang lain. Itu maksudnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh melihat kembali firman-Mu yang indah. Tolong kami Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah Raja, dan Tuhan Yesus akan menjadi Raja kami selama-lamanya. Dan kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga melalui status ini kami bisa mengerti betapa berharganya kami di mata-Mu, dan bagaimana kami saat hidup di dunia ini harus bersandar kepadamu, karena Engkau adalah Allah, Tuhan, Raja yang akan mengatur segala hidup kami di dunia ini, sehingga nanti kami Engkau jemput untuk bertemu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian terakhir kita, 354. Pujian ini selesai, doa berkat atau doa penutup akan dibawakan oleh hamba-hambanya. Ku bersuka cita kerja untuknya. 354, bukan 352 ya, maaf, 354. Ku bersuka cita kerja untuknya. Ku bersuka cita kerja untuknya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam jantungku, ku bekerja untuknya. Ku serahkan semuanya, kerja untuk Rajaku. Pada damai sukacita ku bekerja untuknya. Ku bersuka cita kerja untuknya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja untuknya. Ku serahkan semuanya
rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja untuknya. Ku bersukacita kerja untuknya, ku bersukacita. Ku rela kurahkan semua untuknya, ku bekerja untuknya. Ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja untuknya. 一个仍然站在梁所有圣经里面所应许的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常常与众弟兄们同在，从今时一直到永永远远。阿门。阿门。颂。阿门。向朝灭到山飞，让上帝祝福大家，最后是教来创人做师傅。